Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Fatih, NRP 50131231017. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tugas besar laporan akhir dari Fitri RTI saya. Oke, pada untuk pertamanya kita perlu membahas tentang performa di mana di sini saya menggunakan RTI, RTI ini kurang lebih dari 3 minggu, di mana dari mulai 14 November ya melakukan proses pemilihan pertama pada 18 September dan berakhir pada 6 Desember 2024. Oke, berikut adalah laporan transaksi saya, di mana saya ada 13 kalau nggak salah untuk transaksinya. Di sini ada rencana rekap transaksi, di mana saya mengalami kerugian dengan presentasi terbesar, yaitu minus 3,36%, yaitu pada Adaro. Kemudian menghasilkan keuntungan yang besar pada Arto di presentasi 3,24%. Secara nominal saya lebih banyak dapat keuntungan di BBRI. Nah, setelah melakukan totalan, saya mengalami kerugian sekitar minus 274.000, di mana presentasi lossnya saya itu dapatnya di minus 0,6727%. Yang dari awalnya adalah 100 juta menjadi 99.726.000. Kemudian di sini adalah rincian pembelian saham saya, di mana di sini saya ini langsung melakukan totalan antara harga per nomor sahamnya dikalikan jumlah lot yang saya beli. Dan ini berikut adalah keuntungan dan kerugian serta yang belum menguntungkan juga ada. Oke, kemudian lanjut kepada sesi analisis. Pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menganalisis suatu instrumen apa sebagai satu emiten, di mana saya pertama kali menggunakan analisis fundamental. Di mana analisis fundamental itu kayak kita menganalisis investasi yang berfokus pada faktor-faktor yang dasar mengaruhi nilai nutrisi salah satu yang lainnya. Contohnya itu kayak kita menganalisis eh, keuangannya mereka melalui rasio profitabilitas atau rasio solvensi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut, kalau misalnya pakai rasio profitabilitas, apakah perusahaan tersebut membutuhkan bisa beruntung ke depannya atau enggak, atau misalnya menggunakan rasio solvensi untuk mengetahui apakah perusahaan ini itu kuat untuk membayar utang dalam jangka panjangnya. Oke, next. Oke, yang pertama kali yang saya bahas itu adalah BBRI, di mana di sini saya tahu saham yang terkenal banget ya, namanya Bank Rakyat Indonesia. Di mana BBRI ini adalah salah satu bank BUMN terbesar yang mana memiliki market cap kedua terbesar di Indonesia dan juga punya banyak aset dan serta pengguna nasabahnya. Nah, BBRI sendiri saya masuki dalam list saya, di mana BBRI ini karena dia pertama saham blue chip. Kemudian dia salah satu perusahaan besar. Kalau dari dasar profitabilitasnya, dia itu menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan daripada di tahun sebelumnya itu. Di Istilah kita lihat dari tahun 2023, itu kita melihat peningkatan antara 17,54%. Kalau kita melihat rasa solvensinya, utang BBR ini cukup sangat rendah, yaitu pada 0,01 pada tahun 2003. Untuk rasio valuasinya, di sini kita menemukan bahwa untuk PER-nya itu sendiri masih di angka yang normal, yaitu 12,36, dan PBV yang masih cukup mahal, yaitu 1,96. Namun, walaupun itu ditambah ROI dengan 17,3%, untuk mengambil keputusan investasi pada perusahaan ini masih dinilai baik. Apalagi perusahaan ini adalah perusahaan BUMN yang selalu didukung pemerintah. Lanjut pada BPCA, di mana BPCA adalah salah satu perusahaan bank terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, di mana perusahaan ini salah satu perusahaan yang punya kapitalisasi paling besar di Indonesia. Di atasnya BBRI, di mana BBRI itu cuma punya 4,6 triliun kapitalisasi pasarnya, sedangkan BPCA adalah 6,9 triliun. Nah, kalau kita lihat sendiri, BBCA sendiri itu dia itu termasuk saham blue chip. BBCA salah satu perusahaan swasta yang masih bertengger untuk bersaing di perusahaan BUMN. Dan BBCA ini memiliki peran penting juga dalam perekonomian. Dan BPCA ini juga selalu membayar dividennya dengan mengeluarkan 2,75% per tahunnya. Kalau kita melihat dari rasa profitabilitasnya per tahunnya, dia itu selalu menghasilkan, kalau misalnya lihat dari tahun 2023, maka adanya terjadi peningkatan pada sebesar 19,4% pada tahun tersebut. Kemudian rasa solvensinya di mana DR-nya itu adalah 0,01, artinya dia sangat aman untuk untuk artinya dia mampu untuk membayar utang jangka panjangnya. Kemudian rasa valuasinya di mana PER-nya dia adalah 24,26 dinilai normal dan 4,87 dinilai mahal, walaupun itu dengan ROI 20,1%.
maka didapatkan bahwa perusahaan ini sangat masih cocok untuk dibeli dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian adalah Bank Mandiri, mohon maaf nih bahwa saya ganti, di mana Bank Mandiri ini adalah salah satu perusahaan bank BUMN juga terbesar seperti BRI, namun dia memiliki kapitalisasi yang pasar yang lebih rendah. Nah, uniknya BMRI tahun ini tuh adalah BMRI ini sekarang memiliki bank digital yang mana bank digital tersebut itu bikin usahanya itu tambah untung. Dan usaha bank digital ini sudah didirikan pada tahun 2003, dan ini dia membuktikannya di mana di bond digital tersebut dia mendapat potongan bank mandiri mencapai 33 per tahun, 33% dari per tahun sebelumnya. Dan BMRI ini punya banyak salah satu potensi keuntungan lagi. Pertama dari walaupun dia tuh perusahaan BUMN, pertama dari dia tuh apa statusnya dia sebagai perusahaan BUMN, yang mana, yang mana perusahaan BUMN sendiri adalah perusahaan yang didukung pemerintah. Kemudian BMRI juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. BMRI juga selalu menaruh dividen 7,4% per tahunnya, dan rasio probabilitasnya dia masalah 33% di tahun 2023. Rasio solvensinya walaupun gitu dia lumayan cukup besar 7 kali, namun itu bermasalah karena ini perusahaan bank juga, dan utang jangka panjang dan pendeknya juga bukanlah suatu hal yang cukup lama. Beras siapa valuasinya itu dari pernya sendiri itu 9,24 dan TPV 1,84. Nah, ROE-nya di itu normal itu 17,9% di atas 19%. Yang membuat secara valuasi BMRI masih cocok untuk dipertimbangkan sebagai pilihan investasi dalam jangka panjang. Kemudian ada Bank BTN yaitu Bank Tabungan Negara adalah salah satu perusahaan bank besar BUMN, KBRI, di mana masyarakat keuntungan 2,7 triliun yaitu meningkat dibandingkan tahun periode sebelumnya. Ini dihitung dari kuartal 3, di mana kuartal 3 ini dia menghasilkan 2,7 triliun, sedangkan di kuartal 2 nya dia menghasilkan 2 triliun. Di mana BTN ini kalau dilihat dari rasio solvensi, kalau rasio profilitas dari tahun 2022 ke 2023 itu ada peningkatan 3,5%. Rasio solvensinya sendiri itu dia NDR-nya sebesar 13 kali. Rasio valuasinya Rasio evaluasi untuk PR-nya sendiri dia 6 kali dan PBT-nya 0,52 kali, termasuk murah dengan ROE 9%. Dengan reputasi perusahaan yang baik, maka eh, secara valuasi, secara fundamental perusahaan ini masih cocok untuk dipertimbangkan. Ini mohon maaf nih BMRI-nya belum diubah. Terus, oh ya, mungkin perlu dijelaskan juga nih kenapa DR-nya kok di bank itu kadang cukup tinggi. Pertama karena bank itu kadang suka minjem apa lebih suka minjem uang, tapi dia kurang untuk asetnya. Itu kan adalah aset. Kemudian analisis teknikal. Nah, analisis teknikal sendiri adalah metode untuk menganalisis gerakan saham atau data historis menggunakan grafik harga dan pola perdagangan. Di mana sini ada ARPO, di sini saya menemukannya dari harga yang masih di support, kemudian di bawah moving average 50, di mana dari tersebut karena harganya cukup murah dan dia muatan dari harga tersupportnya, di sini saya membeli di tahun 2000 2400, kemudian saya jual lagi di 2590, dan saya menjualnya, saya membelinya 5, kemudian saya jual 4. Kemudian saya masih hotnya lagi sampai di harga 2700. Kemudian ada PTBA, di mana PTBA sendiri itu saya menggunakan banyak indikator di sini, mulai dari moving average yang di mana dihitung normal, dihitung murah karena masih di bawah harga pasar, di bawah harga rata-rata. Kemudian dari support resistennya di sini saya mengambil waktu saya terjadi penurunan yang cukup cukup besar di waktu itu pada November lalu. Karena saya membelinya setelah dia memantul dari memantul Fibonacci ini, kemudian juga dia juga dan juga bertepatan pada support yang mengartikan dia tuh 2 kali memantul dari area support. Di mana saya membeli perusahaan ini walaupun di mana saya mendapat apa saya membeli perusahaan ini di harga yang di saat waktu mantul yaitu 2700 2700, dan saya itu dan itu mengalami kenaikan untuk berapa saat, namun saya karena tidak
memastikan lebih lanjut untuk harganya. Akhirnya waktu waktu memantau ke bawah, saya mengalami mengalami kondisi bahwa perusahaan tersebut lagi turun. Nah, jadi ada analisis sentimen sini adalah analisis untuk adalah pendekatan atau digunakan untuk analisis dan mengukur persepsi dan sikap emosi peserta pasar keseluruhan terhadap suatu aset, saham, mata uang, dan pasar secara umum. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana sentimen dapat mengaruhi harga perdagangan pasar. Analisis ini digunakan berasal dari media sosial, influencer saham, seperti LKH yang sudah berpengalaman investasi lainnya, dan berita-berita yang dapat mempengaruhi eh, permin- peminatan dan permintaan permintaan dan penawaran dari pemegang saham. Di mana yaitu saya ada dua saham yang saya gunakan analisis sentimen. Pertama itu ada Adaro, di mana Adaro itu waktu itu eh, dia lagi dia tuh dapat kabar bahwa Adaro ingin membagikan dividen sebesar 1.383.000 per lembar saham, dan waktu itu juga permintaan Adaro itu lagi naik, jadi sehingga saya langsung membelinya waktu itu sebelum lebih ramai lagi, dan itu terbukti apa harganya cukup naik cukup besar, yaitu lebih dari 6%. Namun karena saya kurang update, jadinya waktu terjadi penurunan saya tidak mengetahui kondisinya, sehingga saya mengalami kerugian sekitar 43,3%. Kemudian selanjutnya adalah Gajah Tunggal, di mana Gajah Tunggal sendiri itu saat ini lagi sering ramai dibahas karena pertama karena dia termasuk koleksi sahamnya Lok Heng Kong. Kemudian kedua itu dia mendapatkan pendanaan 4,4 triliun untuk membangun infrastruktur ban yang lebih baru. Dan ini dapat membuat produksi bannya bisa lebih banyak dan lebih berkualitas dan lebih variatif. Kemudian ada evaluasi kinerja, di mana kinerja saya masih kurang memuaskan, di mana saya masih mengalami kerugian dalam waktu 3 minggu, waktu singkat ini yaitu 3 minggu. Dan di mana kalau dilihat dari berdasarkan Kompas, itu turun yang diekspektasikan oleh investor Indonesia itu 12,4 sampai 12% per tahunnya. Artinya itu per tahunnya itu mereka ingin 1% per bulan. Nah, kalau dia dari indeks harga saham, pergerakan indeks harga saham, transaksi naik pergerakannya itu cuma 0,95%, artinya transaksi yang saya lakukan itu masih di bawah pergerakan pergerakan IHSG sama tidak sesuai ekspektasi yang diinginkan oleh investor biasanya. Kemudian evaluasi strategi, di mana pertama saya perlu membuat investasi yang jelas. Saya tidak boleh asal langsung melakukan transaksi. Saya juga perlu memilah apakah yang perlu dijamin jangka. Saya perlu juga memilah apa yang perlu untuk diinvestasi dan perlu yang untuk trading. Di mana itu tergantung dari jangka waktu yang perlu saya pertimbangkan lebih lanjut. Kemudian ada membuat trading dan investasi plan yang detail. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian dan mengoptimalkan keuntungan. Sebagai contoh itu waktu ada kalau misalkan kalau saya menetapkan profit sebesar 5%, ada kemungkinan saya bisa menghindari kerugian yang terjadi akibat eh, dari ah, dari pasca dividen pembagian dividen yang cukup besar oleh Adaro. Kemudian saya perlu melakukan diversifikasi portofolio jika Pak Ibu dosen melihat dari portofolio saya sebelumnya, itu saya kebanyakan eh, saat bergantung pada perusahaan bank. Dimana untuk saya perlu kaji lagi. Sebenarnya ada banyak perusahaan yang misalnya bukan hanya sektor bank saja yang kalau memiliki performa yang cukup luar biasa. Contohnya itu kayak kayak brand yang kemarin naik sebesar 13%, atau AAD yang naiknya itu sekitar 20%-an, dan kalau nggak salah juga kayak dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan saya juga perlu memantau berita dan peristiwa yang terjadi, dan sampai kayak ada orang yang saya begitu saya tidak up to date, akhirnya saya mengambil kerugian yang cukup besar. Kemudian evaluasi pengambilan keputusan. Pertama, transaksi saya harus benar dan rasional. Saya juga Pak, waktu pembelian investasi, waktu saya mengalami kerugian yang cukup besar, saya merasa untuk struggle bagaimana cara saya bisa mengembalikan modal yang sebelumnya harusnya saya dapatkan, di mana saya tidak
akhirnya saya tergesa-gesa lihat cuman baca lihat indikator-indikator aja terus saya langsung membeli perusahaannya. Nah itu seharusnya dihindari biar uh, bisa menghasilkan planning investasi atau trading yang jelas. Kemudian mengelola waktu juga penting. Pertama perlu memilah antara jangka pendek atau jangka panjang, kemudian memilah dan mengolah informasi dari berbagai sumber. Sebenarnya kayak Adaro dan juga jatuh tunggal, yang mana Adaro ini perlu juga dipilah apakah dengan dividen ini misalnya justru akan naik terus atau justru ada trap di situ untuk menarik penurunan atau gajah tunggal yang dimana apakah dia akan naik terus karena dia mengalami peningkatan atau justru dia juga akan bergerak seperti biasa di mana dia juga akan mengalami kerugian yang terjadi akibat dari kondisi makroekonomi saat ini yang sedang resesi juga dan lain sebagainya. Oke, oke berikut itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih dan terima kasih untuk Pak dosen atau Bu dosen dan juga asisten sekalian yang sudah mendengarkan presentasi saya dan teman-teman dari YouTube juga yang mendengarkan presentasi saya. Ya, dan saya terakhir mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.